Kamu boleh cerita. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, khususnya dalam mendidik dan membersamai anak-anak, yaitu tentang bahasa cinta. Dan ini bukan hanya untuk anak-anak ya, kita bisa praktekin juga untuk suami, istri, dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Setiap manusia itu pada dasarnya memiliki tangki cinta di dalam jiwanya. Tangki ini mestinya terisi dengan cinta. Pertanyaannya, dari mana sih cinta itu kita dapatkan? Atau bagaimana sih tangki cinta itu terisi? Sejak kecil anak-anak kita mendapatkan cinta atau isi dari tangki itu semestinya dari orang-orang yang terdekat. Orang tua, keluarga, lingkungan sekitar. Nah, cinta yang terisi di tangki ini nantinya akan diolah oleh anak-anak kita dalam kehidupannya sehari-hari sepanjang hidup dia. Nah, yang nantinya akan dia tebarkan lagi pada orang-orang di sekeliling dia. Tapi bagaimana nih caranya kita bisa mengisi tangki cinta anak dengan tepat? Nah, ada 5 bahasa cinta yang bisa menjadi kuncinya. Setiap orang memiliki kelima bahasa cinta tersebut. Tapi biasanya ada 1 atau 2 yang paling dominan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sentuhan fisik. Anak-anak yang bahasanya sentuhan fisik akan merasa dicintai, disayangi ketika dipeluk, digandeng tangannya, dipegang, dielus rambutnya. Terutama saat mereka ada masalah, pelukan itu menjadi hal yang sangat berarti buat mereka. Hal-hal yang sederhana ini bisa membuat mereka merasa aman dan tenang. Jadi jangan pelit ya memeluk anak. Apalagi ada penelitian yang menemukan tentang pelukan. Ketika anak dipeluk 4 kali, maka tubuhnya akan menjadi kuat. Ketika anak dipeluk 8 kali, tubuhnya akan sehat. Dan ketika anak dipeluk 12 kali, maka akan awet muda. Oke, yang kedua adalah pelayanan atau act of service. Anak akan merasa dicintai ketika kita memberikan pelayanan. Masakin nasi goreng, atau ngajarin dia masak nasi goreng, nyontoin, nyiapin bahan-bahannya ketika dia udah gede, menyiapkan sarapan khusus untuk dia, menyiapkan baju sekolah, atau menemani dia ketika dia memilih baju, dan sekedar menemaninya saat belajar. Dari situ anak merasakan betapa dia diperhatikan. Nah, yang ketiga, hadiah atau gift. Ada anak yang merasa sangat berharga loh ketika diberi hadiah. Ini bukan tentang anak ini matre atau enggak, bukan ya. Karena hadiah itu kan enggak harus mahal juga dan enggak harus berbentuk sebuah barang gitu yang kayak dicari banget gitu, enggak. Tapi anak ini diberikan sesuatu di sela-sela kegiatan, surprise gitu, dia akan merasa, oh, mama aku, papa aku di sela-sela kegiatan mikirin aku ya. Enggak harus mahal kok. Bahkan hadiah-hadiah kecil seperti pensil, bunga, atau oleh-oleh, snack, makanan kesukaan dia, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu bisa dimaknai besar oleh mereka. Yang penting ada perhatian khusus yang kita tunjukkan. Yang keempat, quality time atau waktu berkualitas. Ada anak yang justru dia merasa berbahagia ketika bisa ngobrol berdua dengan papa mamahnya, ayah bundanya, meskipun cuma duduk di teras sambil cerita-cerita ringan. Yang dibutuhkan bukan lamanya waktu, tapi kualitas perhatian ketika saat bersama mereka. Nah, yang terakhir, afirmasi atau pujian. Anak dengan bahasa cinta ini akan berbunga-bunga ketika mendapatkan kata-kata positif. Misalnya, wah, ayah bangga banget loh sama kamu, atau Masya Allah, tulisanmu bagus sekali nak. Kata-kata sederhana ini bisa mengisi penuh tangki cintanya. Gengs, kadang kita merasa kita sudah membahagiakan ya orang-orang yang kita cintai. Tapi kita lupa bertanya pada mereka, apa yang bikin kamu bahagia? Nah, untuk mengetahui bahasa cinta ini yang dominan pada diri anak kita, pasangan kita bisa pakai cara mengamati. Kita bisa nanya langsung tadi, mengkonfirmasi, atau kita bisa juga gunakan questionnaire yang ada banyak lah, bisa dicari di internet.
Dari 5 bahasa ini coba kita ranking nanti dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling sering, yang paling disukai, yang paling diminati, yang paling menyerupai dia banget, jadi gue banget gitu ya. Nah, kemudian setelah di ranking, fokuslah pada nomor 1 dan 2. Jadi kita berikan perhatian di yang nomor 1 dan 2. Jadi misalnya nomor 1-nya act of service, nomor 2-nya adalah sentuhan fisik, maka kita fokus di 2 itu. Bukan kita nggak berikan yang lain ya, tapi fokusnya di situ. Jadi area yang paling dominan, karena disitulah anak merasa benar-benar dicintai. Dan jangan lupa ya, berlaku bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk pasangan. Jangan bertanya kapan saya mendapatkan cinta, tapi tanyakan kapan saya bisa memberikan cinta. Jangan berpikir, terus aku kapan dong bahasa cintaku diakomodir. Berikan dulu, insya Allah akan mendapatkan feedback dari mereka. Gengs, anak-anak yang tangki cintanya penuh, insya Allah akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih positif, lebih bahagia, lebih siap menghadapi tantangan hidup. Jadi, yuk kita belajar mengenali bahasa cinta anak kita, agar tumbuh kembang mereka semakin optimal, penuh cinta dan berkah. Sebelumnya jangan lupa, kita harus tahu dulu ya, bahasa cinta kita sendiri. Kamu boleh cerita.